kami selalu menggunakan Compression Pro Combat saat bermain basket. Selain menunjang gaya lebih keren, banyak sekali keunggulan yang bisa kalian rasakan kala menggunakan aksesoris ini. Seperti dapat membuat para penggunanya lebih nyaman, bisa meningkatkan vertical jump, mengurangi nyeri otot dan kelelahan, serta mengurangi resiko cedera otot setelah latihan. Selain itu, penggunaan compression ini juga dapat membantu memulihkan cedera otot Anda. Jika Anda tertarik membelinya, link pembelian ada di deskripsi. Halo bowlers, balik lagi di channel Headsys Indonesia. Kali ini kita punya sesuatu yang spesial. Ini adalah Ardiles AZA 6.9, sepatu yang cukup unik karena ini adalah generasi terakhirnya dari Ardiles DBL AZA 6. Banyak keunikan meskipun bisa kita lihat ubahannya cuma sedikit sekali. Namun mungkin saja sepatu ini menjadi barang buruan kolektor karena hanya diproduksi sebanyak 2021 pasang saja. Dan tentunya Anda yang sekarang ingin membelinya sudah tidak bisa karena pre-ordernya sudah selesai. Dan buat Anda yang ingin membelinya secara resale harganya lebih mahal, Anda layaknya nonton dulu videonya sampai selesai. AZA 6.9 adalah sepatu basket lokal yang merupakan seri terakhir dari AZA 6. Sepatu ini mendapat sedikit ubahan yang membuatnya terkesan lebih eksklusif dan bertujuan untuk meningkatkan performanya di lapangan. Mari mulai membahasnya dari bagian desain. Dibanding seri AZA 6 reguler yang hanya tersedia satu pilihan warna, kini Ardiles menawarkan dua colorway menarik. Keduanya juga mendapat ciri khas utama, di mana pada bagian samping ada tulisan AZA Flagship. Kemudian ada angka koordinat kota Samarinda yang merupakan kota kelahiran dari sang pemilik sepatu, Azrul Ananda. Lalu ada tulisan dibuat di Indonesia. Sementara di bagian belakang, terlihat ada 3 warna yang dikombinasikan menjadi satu, yaitu hijau, biru, dan ungu, yang merupakan warna favorit dari AZA. Lalu di bagian bawah, kini traksinya mendapatkan corak loreng yang membuatnya lebih menarik. Selain mengganti warna traksi, selebihnya tidak ada ubahan pada sektor ini. Traksi berpola herringbone dengan bahan karet yang cukup lunak. Hindari menggunakannya di lapangan yang berdebu karena Anda akan kesulitan saat mengerem. Di beberapa titik, traksi dibuat menonjol. Bagian ini menjadi sektor terkuat untuk melakukan pengereman. Dan bagian ini pula yang akan lebih dulu terkikis jika Anda mainkan di lapangan berpermukaan kasar. Beruntungnya, telapak bagian depan dibuat lebih lebar sehingga membantu pijakan saat Anda mendarat. Namun berbicara durability dan kualitas traksi, kami masih lebih menyukai apa yang diterapkan pada AZA 5, nilai 6,5 untuk traksinya. Untuk sektor bantalan, juga kami rasakan tidak ada ubahan. Busa yang dinamai Megatonic telah kami rasakan sejak lama. Memang menawarkan core feel yang lumayan oke karena tidak terlampau tebal. Di awal pemakaian, Anda juga langsung dapat merasakan bantal yang lembut pada bagian belakang. Namun sayangnya, dari beberapa kali penggunaan, bantal ini terasa cepat kempes. Alhasil para pengguna AZA 6 banyak yang mengakalinya dengan mengganti insole. Dan hal tersebut menjadi solusi utama guna menjaga performanya tetap baik.
Berbicara transisi dari tumit ke kaki depan, kami merasakan pada bagian tengah, sepatu ini sedikit membuatnya kurang smooth. Namun dengan kualitas bantal seperti ini, bobot sepatu tergolong sangat ringan. Dan tak ayal, banyak yang menggunakan Aza 6 untuk olahraga lain, seperti jogging, badminton, hingga voli. Nilai 6 untuk bantalan. Oke bowlers, jadi karena sepatu ini dibelinya secara pre-order, jadi tidak memungkinkan Anda untuk mencobanya langsung di toko. Nah, kalau udah kayak gitu, Anda langsung aja coba di Aza 6 yang sudah banyak beredar, dan sepatu itu biasanya downsize. Saya memilih downsize agar tidak kepanjangan, dan memang pilihan yang tepat, sepatu ini adalah downsize. Jadi saya sarankan untuk Anda yang kakinya lebar sekalipun, memilih downsize adalah pilihan yang sangat tepat. Berbicara bahan atas, kami menemukan ada beberapa perbedaan dibanding model sebelumnya. Sekarang, bahan mesh dibuat bertumpuk dari bagian depan hingga ke tengah. Selain itu, lubang ventilasi juga sangat banyak. Hal ini membuat penggunanya tidak kegerahan meski menggunakan kaos kaki tebal dan bermain di kondisi cuaca panas sekalipun. Namun sayangnya, meski dibuat bertumpuk, bahan sepatu ini tetap tergolong tipis. Meski hadir fuse overlay, tetap saja tidak membantu. Hindari goresan dengan lapangan kasar, karena hal tersebut akan membuat bahan atasnya mudah sobek. Sementara di bagian kolar, juga dibuat berlapis agar terasa lebih tebal. Ini juga baik untuk membuat kaki lebih aman dan membuat penggunanya lebih nyaman. Tapi jika kita melihat lining yang cenderung datar dan dibuat tanpa padding-padding tebal, hal ini tentu akan membuat Anda seperti menggunakan sepatu casual. Di bagian lidah, terasa tipis, kami sarankan untuk menggunakan kaos kaki tebal agar kaki tidak kesakitan saat bermain cepat. Peningkatan yang dilakukan pada bagian material dapat membuat sepatu ini terkesan eksklusif. Namun secara performa, kami rasakan masih di bawah standar sepatu basket yang bagus. Nilai 6,5 untuk bahan atas. Sektor kuncian terlihat menjadi sorotan utama pada Aza 6.9. Berkaca dari Aza 6 yang terasa terlalu lentur, untuk model terbaru ini sedikit lebih kokoh, terutama pada bagian belakang. Hadirnya heel counter yang tebal dan kolar yang dibuat berlapis membuat para penggunanya akan lebih aman. Sepatu juga cenderung lebih kaku pada bagian belakang dibanding Aza 6. Namun, ketika Anda gunakan bermain cepat, tentu terasa banyak sisa ruang di bagian pergelangan yang tentunya sangat membahayakan. Pastikan Anda mengikat tali dengan sangat kencang, dan hadirnya fitur flywire yang baru dapat membantu hal tersebut. Dan ini semua demi mencegah kaki terkilir saat bermain. Sementara di bagian depan, fuse overlay yang ditawarkan tidak lantas membuat bagian tersebut lebih kokoh. Kaki mudah sekali bergeser, dan ini bukan sesuatu yang baik, terutama buat para pemain cepat yang sering bermanuver. Bahaya terkilir selalu mengancam Anda, apalagi tanpa hadirnya plastik penyangga pada bagian tengah. Sepatu ini tergolong sangat lentur untuk ukuran sepatu basket. Jika keperluannya hanya bermain basket santai, mungkin masih kami maklumi. Namun jika untuk digunakan berkompetisi yang temponya cepat, sepertinya Anda harus berpikir ulang untuk menggunakan sepatu ini. Nilai 7 untuk kuncian.
Oke bowlers, jadi kesimpulannya Aza 6.9 ini memiliki sedikit ubahan, tapi dengan ubahan sedikit itu juga membuat sepatu ini jadi lebih enak ketimbang Aza 6 yang sebelumnya. Namun karena dijual cukup terbatas, hal ini membuat harganya berpotensi digoreng oleh para reseller, sehingga membuat semua kalangan tak lagi mudah mendapatkan sepatu Ardiles DBL Aza lagi. Dan saya melihat juga seperti model hari kemerdekaan yang dijual cuma 1945 pasang saja, ini juga berpotensi harganya jadi jauh lebih mahal ketimbang sekarang jika Anda melakukan pre-order. Nah, jika Anda seorang yang memang menyukai sepatu lokal atau Anda memiliki kebanggaan ataupun Anda juga seorang kolektor, maka seharusnya Anda sudah melakukan pre-order sejak Desember lalu ataupun Anda mengikuti gelombang keduanya yaitu pada Januari sampai Februari lalu. Dan itu tentu harga yang cukup menarik karena 600 ribuan mungkin nantinya akan berlipat ganda beberapa tahun kemudian, dan tentunya sudah tidak gampang lagi memiliki sepatu Ardiles DBL Aza lagi. Oke, secara keseluruhan memang ubahannya sedikit dan itu membuat kami tetap memberikan nilai yang sama yaitu 6,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara yang mau beli sepatu yang gak rilis di Indonesia, mau lihat sepatu yang kami jual di bawah harga retail, ataupun mau bikin jersey yang kami punya, langsung saja ke headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!